Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang adab berwudu dan Ustazah Mia telah menjelaskan tentang runtutan adab berwudu yang ada 12. Di atas sudah dijelaskan tentang runtutan adab berwudu dan keutamaan berwudu. Selanjutnya, anak-anak bisa menyaksikan tentang kisah keutamaan berwudu yang akan dijelaskan di video berikut ini. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa suara sandal Bilal terdengar sampai di surga. Padahal waktu itu Bilal masih hidup di dunia. Lantas apa amalan istimewa yang Bilal lakukan hingga mendapat jaminan masuk surga seperti itu? Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW sendiri yang langsung menanyakan pada muazin mulia ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dialog Rasulullah dengan Bilal. Nabi SAW bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, katakanlah amal yang sangat kau pentingkan selama memeluk Islam, karena aku mendengar bunyi sandalmu di hadapanku di surga." Bilal pun menjawab, "Tidak ada satupun amal yang lebih saya utamakan daripada mengerjakan wudhu baik ketika malam maupun siang. Kemudian saya mengerjakan sholat setelah wudhu semampu saya." Hadis riwayat Bukhari. Setiap kali wudhunya batal, Bilal mengambil wudhu dan kemudian mengerjakan sholat ba'da wudhu. Rupanya menjaga wudhu dan sholat ba'da wudhu ini sangat dicintai Allah, hingga Bilal pun mendapat jaminan masuk surga. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil salah satu keutamaan wudhu, sekaligus menjadikannya dalil bahwa wudhu setiap kali batal hukumnya sunnah. Demikian pula sholat ba'da wudhu juga merupakan salah satu sholat sunnah, termasuk sholat bil munasabah. Berwudu juga memiliki sejumlah keutamaan lain yang luar biasa. Lantas, apa saja keutamaan wudu lainnya? Yang pertama, membersihkan dosa. Dari Abdullah as-Suhanabi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Ketika ia membersihkan hidung, maka dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Ketika ia membasuh muka, maka dosa-dosanya akan keluar dari wajahnya hingga bawah kelopak matanya. Ketika ia membasuh kedua tangan, maka dosanya akan keluar hingga dari bawah kukunya. Ketika ia menyapu kepala, maka dosanya akan keluar dari kepala bahkan dari kedua telinganya. Ketika ia membasuh kedua kakinya, maka dosanya akan keluar hingga dari bawah kuku jari-jari kakinya. Kemudian perjalanannya menuju masjid dan sholatnya menjadi pahala yang bersih baginya." Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Yang kedua, mengangkat derajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku tunjukkan padamu hal-hal yang Allah akan menghapuskan dosamu serta mengangkat derajatmu?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Menyempurnakan wudhu ketika menghadapi kesusahan, memperbanyak langkah menuju masjid, serta menunggu sholat demi sholat. Inilah yang dinamakan ribat. Inilah yang dinamakan ribat. Inilah yang dinamakan ribat." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, wajah dan anggota badan yang terkena wudhunya bercahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat nanti dengan wajah dan anggota badan bersinar karena bekas air wudhu. Maka barang siapa yang bisa memanjangkan cahayanya, hendaklah ia melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan serta menjadi golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.